Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. 3536 Al-Qalam. Akankah kami, ya, apakah kami akan menyamakan kaum muslimin dengan mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun. Apa inti ini? Gimana kamu berpikir nih caranya kok rancu banget? Maksudnya kami tidak akan menyamakan kaum muslimin dengan mujrimin. Padahal dalam kejadian itu menurut riwayat Abdullah bin Umi Maktum ini muslim, sudah Islam. Kemudian orang-orang ini bukan hanya kafir, minal yani man istaghna, itu orang yang takabur dan sebagainya. Nah, ana mau tanya ini kepada orang yang ini dengan pertanyaan Tuhan, malakum kaifa tahkumun? Kiki ente menghukumi dan membijaki atau memikirkan masalah ini. Nah, itu salah satu daripada alasannya bahwa kejadian itu tidak mungkin Rasulullah yang melakukannya. Alasan keempat, dalam ayat itu disebut wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Ente ini berpaling dan merengut, ente melayani orang yang kaya, ini kan? Kemudian berpaling dari yang buta, ya kan? Wa ma alaika alla yazakka. Ayat itu ada, tadi tidak saya bacakan ayat keberapa itu kira-kira. Iya, surah Abasa. Jadi Allah mengatakan di ayat itu terusannya, ente ini, maksudnya kenapa ente merenggut? Ente begitu menghormat kepada orang kaya, ente menghardi orang miskin ini nggak dipedulikan, ente gini. Ada apa ente? Kalau mereka memang tidak mau membersihkan diri, biarin. Ente nggak punya tanggung jawab. Ma alaika alla yazakka. Kamu tidak punya tanggung jawab mereka mau mensucikan dirinya atau tidak. Ayat ke-7 ya. Jadi orang itu terus dimarahi gitu, dikecam sama Allah. Ente melakukan seperti itu, ya kan? Ada apa ente? Ente tidak diberi tanggung jawab untuk mereka itu mau menyucikan dirinya atau tidak, itu bukan urusanmu. Sedangkan Nabi, urusan Nabi itu. Tidak mungkin Nabi tidak ada urusan dengan orang mau mensuci atau tidak. Masanya ada ayat, justru Nabi ditugaskan untuk itu kan, untuk ngomong, mendidik, persis kayak abah mendidik anaknya dengan kasih sayang supaya mereka mensucikan dirinya. Ini tugas Nabi. Sementara orang itu katanya nggak punya tugas itu, berarti bukan Nabi. Ayat yang mengatakan itu yaitu ini yang berbunyi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tidak saya teruskan hikmahnya. Dialah, yakni Allah, yang mengutus seorang rasul kepada fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia yang mengutus rasul kepada fil ummiyin, begitu, kepada orang-orang yang ya, rasul yang buta huruf maksudnya, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Nah, di sini ada tugas rasul, salah satunya wa yuzakkihim. Ayat apa itu? Ayat Al-Baqarah. Iya, surat Al-Baqarah juga ayat 129. Jadi sementara di ayat itu bukan tugas dia yang dikecam itu, orang yang dikecam itu, ente ada apa ente mau melakukan kayak gitu, ya kan? Bukan tugas ente. Wa ma alaika alla yazakka, mereka mau bersihkan diri atau tidak. Tapi Nabi merupakan tugasnya. Ini bil awaliyahnya ya, tetapi setelah berkali-kali Nabi menyampaikan itu kemudian memang bandel, itu memang Allah mengatakan dalam satu ayat, wa ma alaika illal balagh, ente tidak ada urusan kecuali hanya menyampaikan. Tetapi ini sudah martabah akhirah, jadi martabah tingkatan yang sudah sangat bandel, sudah 10 kali diingetin nggak bisa, ya sudah berlaku ayat itu. Tapi kalau yang pertama wa yuzakkihim, ini berlaku, ngomong, ngajari, mendidik, bergaul dengan mereka, beri contoh-contoh supaya mereka mensucikan dirinya. Apa alasan kelima?
ayat ini sudah turun, wa anzir ashiratakal akrabin wahfid janahaka liman nittaba'aka minal mu'minin. Sampaikan ajaran ini kepada kerabat-kerabatmu, dan inti ya seperti itulah, bertawaduklah, lindungi mereka. Wahfid janahaka ini sekarang mungkin kayak ayam yang melindungi anaknya gitu kali ya, barangkali ya, berkasih sayanglah intinya ya, dengan kepada mereka yang telah mengikutimu, yakni yang telah beriman. Ini ayat ini yaitu surat Syu'ara, ini kan ayat 214 dan 215, turun sebelum Abasah 2 tahun. Jadi Nabi telah diperintah untuk berlemah lembut, menyayangi, melindungi yang beriman. Terus sekarang malah dihardi dengan isyarat, yaitu berpaling dan merengut, sementara beliau melayani orang-orang yang di depannya. Ustaz Ja'far Murtadho mengatakan, apa Nabi lupa? Kalau Nabi lupa, ya kita nggak bisa memegang perkataan Nabi seluruhnya. Nggak bisa, mungkin sholat subuh 3 rakaat, siapa tahu kan. Kalau Nabi boleh lupa. Ini kembali kepada ismah lagi, kemaksuman. Jadi memang yang saya ketahui maksum itu, tapi saya tinjau di kitab-kitab hadiah dari Allah, walaupun itu harus ditinjau dengan keadaannya. Tapi yang saya dulu belajar, ismah itu ada bermacam-macam. Orang terjaga dari dosa, orang terjaga dari lupa dan tidak sengaja. Kalau terjaga dari dosa itu ikhtiari, perbuatan manusia. Tapi kalau dari lupa, sebab kalau lupa kan tidak dosa. Tapi kalau Nabi hatta lupa nggak boleh. Nah ini dari Tuhan yang ini. Sebab Nabi hamilus syari'. Kalau di sini juga Nabi lupa, ya kan, ayat itu nggak dibaca oleh Nabi dengan jawarehnya, dengan tangan dan kakinya, hanya baca di lisan aja, ya kan, lupa sama ayat itu, ya Nabi yang gimana kalau lupa? Kita nggak bisa nak tamid dengan yang lain, tidak bisa memegang yang lain-lain daripada kata-kata beliau. Ala kulli hal. Kemudian di sini dijelaskan bahwa siapa sih sebenarnya yang melakukan itu? Alasan itu sudah saya cukupkan. Memang ada ini yang ke-6, yaitu menukil kata-kata Allamah Tabatabai rahimahullah, yakni milak tabdil, yakni ukuran untuk mengafdalkan orang itu takwanya, ya kan? Dalam satu ayat disebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa di antara kalian. Nah ini orang kafir kaya, orang buta miskin tapi muslim. Nah ini kan sudah lain nilainya. Bagaimana Nabi bisa mengafdalkan yang kaya dan dia kafir dari orang yang muslim, ya dalam keadaan yang mana, dalam keadaan miskin. Iya, lakwa lagi dia mau tanya sama Nabi. Yang saya pahami dari buku Ustaz Ja'far Murtadho ini, sebenarnya Nabi itu ya apa dalam berdialog atau tidak, di sisinya itu ada seseorang dari Bani Umayyah, cuma nggak disebut siapa orangnya. Di beliau sama orang ini, alat zahir orang ini qad yakun muslim, ini sahabat qad yakun, tapi beliau nggak melahirkan di sini, cuman ada beberapa kemungkinan. Walhasil begini, di sisi beliau ini hadis dari Imam Shadiq alaihissalam, dari Bani Umayyah, orang dari salah satu Bani Umayyah. Kemudian setelah orang itu datang, orang ini melecehkan gitu, menghina, padahal itu di dekat Nabi, ya kan. Maka Allah mengatakan kepada dia, dia telah berpaling dan merengut dan berpaling ketika datang seorang yang buta. Tahukah kamu, mungkin orang ini yang membersihkan diri. Nah, ini nanti akan dipertanyakan juga di sini, ada soal jawabnya. Apakah bisa ayat itu kepada selain Nabi? Yakni, tahukah kamu itu? Kamu itu kan semestinya Nabi, tapi apakah bisa kepada selain Nabi? Di sini dikatakan
Walhasil ini kesimpulan awal bahwa pelaku itu adalah bukan nabi, tapi seorang dari Bani Umayyah. Kemudian mungkin Anda bertanya, katanya, fama makna qauluhu ta'ala fa anta lahu tasadda fa anta anhu talaha. Kalau memang pelakunya bukan nabi, apa bisa ada artinya kata-kata Allah, firman Allah yang ada pada surat itu, yaitu yang berbunyi dan engkau melayaninya dan engkau tidak melayaninya. yakni ketika orang kaya datang kepadamu kamu melayani, sedangkan orang yang datang bersegera kepadamu dan dia dalam keadaan takut, kamu melecehkannya, kamu tidak melayaninya. Nah, apakah mungkin, apakah bisa punya arti ayat ini kalau pelaku itu bukan nabi? Masalahnya apa? Masalahnya zahir ayat ini katanya tasadda, pelayanan atau pelecehan itu dilakukan karena ihtimamnya kepada din, karena perasaan mementingkan agama. Jadi kamu melayani, kamu tidak melayani. Nah, ini melayani dalam artian ingin melayani dalam menyampaikan agama, tidak melayani dalam menyampaikan agama juga. Nah, kalau pelakunya bukan nabi, apakah mungkin ayat ini bisa punya arti? Masalahnya orang lain itu kan tidak punya ihtimam semacam itu, nggak punya perasaan bertanggung jawab dan sebagainya untuk menyampaikan ayat-ayat Tuhan. Yang itu pertanyaannya. Dijawab oleh beliau, jawaban pertama, tasadda dan talaha itu tidak menunjukkan bahwa itu ke agama. Jadi tidak menunjukkan bahwa pelayanan dan pelecehan itu urusan agama, enggak, itu umum. Bisa saja orang itu melayani karena dia mengharapkan sesuatu, yaitu kedudukan atau uang, sedekah dan sebagainya. Ya, seperti mungkin pada jajat terpaksa sekarang ini, kadang-kadang kita mengundang tokoh kemudian dikartisin misalnya gitu. Kalau tujuannya itu bukan untuk pribadi, ya insya Allah itu amal. Tapi kalau sudah pribadi, lain. Ya, saya mau bisnis ini, ya kan, mengundang orang, tokoh hebat, misalnya siapa, penceramah kesohor, kemudian dikarcis. Wah, sewa gedung yang agak bagus, karcisnya agak mahal, wah, kembali modal dan laba mesian. Nah, ini dia bisa ihtimam semacam itu. Jadi kepentingan-kepentingan bukan selain agama. Katanya, katakanlah oke, katakan itu masalah agama. Dia merasa punya kepentingan masalah agama. Tapi yang merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan agama ini bukan hanya Nabi. Siapa juga? Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita ini kan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil. Jadi kita mempunyai perasaan-perasaan semacam itu, ingin menyampaikan agama. Nah, maka di sini yang saya katakan bahwa ihtimal yang paling kuat orang itu memang sahabat. Masalahnya apa? Tasaddanya itu, ihtimamnya itu cuman ya sahabat dalam zaman peralihan, atau yang memang dia ini tidak mengerti tentang Nabi seutuhnya. Maka sahabat ini yang mempunyai ihtimam ini, sekarang saja banyak tokoh muda mempunyai prinsip apa? Kita kalau mau bertabligh nih, sasaran pertama orang-orang kaya, banyak itu. Dengan harapan apanya? Hartanya nanti keluar, donaturnya katanya, supaya kuat. Memang kalau itu disertai keikhlasan mungkin kan, tapi dalam ayat ini nampaknya dicela memang. Tidak boleh begitu. Loh, orang-orang terdampar kiki terusan kalau nanti konsentrasinya ke situ melulu. Ya, sudah ada madaris, sudah ada madrasah, yang masuk siapa? Fuqara juga nggak dapat. Sekarang hatam madaris kadang-kadang wali bayarnya. Walhasil nanti donatur dananya itu untuk tambah bangunnya aja. Setelah tambah bangunannya, lebih banyak muridnya, lebih banyak iurannya. Sudah bisa membiayai ustaz-ustaznya, itu memang lazim ya, dan bisa membiayai dirinya. Bahkan ya yang dulunya mobilnya jelek-jelek ya bisa ganti yang lebih baik, gitulah. Ala kulli hal itu dikecam. Jadi di sini yang saya katakan ada kemungkinan besar adalah orang itu memang sahabat. Ya, dia ini kalau orang kaya dia pentingkan, kalau orang miskin dia nggak pentingkan. Kalau Anda bertanya, jadi di sini di dalam ayat ini, ya kan, ada dua takwilan.
ada dua penafsiran, walaupun yang pertama Ustadz Ja'far Mutadhani mentarjihkan, jadi melebih sahihkan. Yaitu apa? Awal Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah merengut dia dan telah berpaling ketika datang seorang yang buta. Tahukah kamu? Ini langsung kepada orangnya itu. Jadi kamunya di sini bukan nabi. Sekarang nabi ini justru yang mengkamukan sebagai wakil Tuhan gitu. Jadi nabi tidak dikamui sama Tuhan, tapi orang lain yang dikamui dengan lantaran ya masa malaikat Jibril langsung kamu gitu kan, pakai lewat nabi. Ya, wa ma yudrika. Jadi nabi mengatakan dengan ya atas nama wakil Allah karena beliau penyampai wahyu, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu mungkin orang ini nanti yang yazakka. Jadi setelah gaib kemudian iltifat kepada mukhatabnya. Tapi beliau juga memungkinkan bahwa itu nabi, kamunya itu kepada nabi, tetapi mimbab iya ka'ni wasma'iyya jaro. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu kita bisa berbicara kepada A, wahai A, kamu ini jangan mencuri, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Di dekatnya ada B. Ya, A ini tidak mencuri, bukan pencuri, tapi yang mencuri B. Itu ada bahasa dalam bahasa Arab itu jaiz begitu. Jadi ini apa? Istilahnya iya ka'ni wasma'iyya jaro. Aku bicara kepadamu, tapi wahai ente yang di dekatnya dengerin. Ada yang seperti itu. Tapi ini beliau melebih kuatkan yang pertama, yakni pertama datang dengan sigha gaib. Ya mungkin hikmahnya supaya mengerti bahwa yang melakukan bukan nabi. Setelah itu nabi atas nama Allah istilahnya menghujat orang itu. Ala kulli hal. Dalam sebagian riwayat, wah ini cuman agak dibela karena memang kurang kuat. Dalam riwayat Ahlul Bait, kan? Itu sebenarnya yang merenggut itu adalah Utsman bin Affan. Tetapi melemahkan ini Syekh Ja'far Mutadhani ini melemahkan lantaran apa? Lantaran bahwa beliau ini hijrah ke Habasyah, termasuk rombongan yang hijrah. Tetapi memang ada katanya 30 orang itu ada yang kembali. Nah, kalau memang Utsman termasuk yang kembali, jamaah dari antara yang 30 itu lebih dari 30 ya ada yang kembali. Kalau memang dia masuk di situ bisa sahih hadis ini. Jadi beliau tidak memastikan siapa orang itu. Memang Imam Shadiq sendiri dalam hadisnya min Bani Umayyah. Cuman ada hadis yang sharih mengatakan bahwa itu pelakunya adalah Utsman. Nah, ala kulli hal min iya. Jadi beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan ini lemah, walaupun ada kemungkinan benar. Lantaran apa? Utsman ikut hijrah ke Habasyah. Tetapi memang ada jamaah lebih dari 30 yang kembali. Nah, kalau Utsman termasuk di dalamnya yang pulang, maka qad yakun sahih itu hadis. Ala kulli hal. Ya, sekian ini kira-kira yang dapat disajikan untuk malam ini. Mungkin nanti akan didiskusikan atau ya apa urun-urun nembuk. Apa di break dulu nih? Kita break dulu dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari uraian yang tadi telah disampaikan oleh Abu Ammar, Anda sedikit mengambil suatu kesimpulan bahwa secara fakta bahwa surat Abasa ada, kemudian juga secara fakta paling tidak diakui adanya suatu kejadian yang menyebabkan turunnya surat Abasa. Nah, kejadian ini yang kemudian menjadi polemik. Apakah surat Abasa itu, kata-kata Abasa bermuka masam itu ditujukan kepada Nabi atau bukan ditujukan kepada Nabi, yaitu kepada sahabat beliau menurut satu riwayat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tentunya setiap turunnya surat tentu didahulukan oleh sebab-sebab yang kita namakan asbabun nuzul. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa asbabun nuzul itu bisa saja direkayasa.
setelah sudah beberapa masa meninggalnya Nabi. Nah, apakah mungkin bahwa asbabun nuzul dari surat Abasa ini merupakan suatu rekayasa dari katakanlah orang-orang Islam yang memang terlibat dalam masalah-masalah konflik politik pada masa sesudah Rasulullah meninggal, dan mencapai puncaknya ketika peperangan yang melibatkan Muawiyah CS yang berhadapan dengan Imam Ali. Itu yang pertama. Kedua, kalau dilihat dari uraian-uraian tadi tentang adanya ayat-ayat yang senada pula, katakanlah mukhatab, ada ayat yang berbunyi mukhatab kepada Nabi, selalu didahulukan dengan kul. Seperti kalau anta itu ditujukan kepada Nabi, itu didahulukan kul, katakanlah. Tetapi di dalam surat Abasa tidak ada kata-kata perintah. Kalau wa anta seperti ayat wa anta lahu wa anta anhu talaha, di sini tidak didahulukan dengan kata-kata kul. Katakanlah jika memang ayat ini dimaksudkan untuk sahabat Nabi, yang mana Nabi mengatakan ayat itu kepada sahabatnya, seperti Nabi mengatakan kepada sahabatnya wa anta lahu talaha. Kalau ini Nabi katakan kepada sahabatnya, tentu ada perintahnya seperti kul. Nah, ini banyak kita ketemukan dalam beberapa ayat, kul ya ayyuhal kafirun dan lain-lain sebagainya. Memang problemnya kita juga mendapatkan satu ayat-ayat lain seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan yang mengatakan Allah, tetapi iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah. Yang mengatakan iyyaka na'budu ini siapa? Kan Rasul. Tapi di sini tidak ada perintah kata-kata kul, katakanlah ya Muhammad. Nah, ini memang beberapa persoalan yang mesti dipecahkan, karena kalau kita tidak memecahkan ini, saya rasa masalah yang serupa yang kita akan banyak temukan dalam Al-Quran masih berkisar pada pembahasan-pembahasan yang tidak pasti, tidak qot'i. Akhirnya kita bisa aja mencari suatu alasan-alasan yang kita rasionalisasikan sendiri, alasan-alasan yang dipaksakan sehingga kita bisa dapat terima. Itu mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah mungkin peristiwa itu memang direkayasa oleh orang-orang yang memang berkiprah dalam sejarah Islam ini, dalam kelanjutan sejarah Islam. Untuk itu memang tidak mustahil ya. Jadi, dan memang dalam sejarah banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang memang dilakukan dan disengaja oleh orang-orang yang melakukan suatu kesalahan, sehingga bisa saja kesalahan dia itu dilimpahkan kepada Nabi, atau minimal dia kelakuannya yang salah itu akan didukung oleh misalnya contoh dari Nabi, sehingga akan ada hadis-hadis yang misalnya semacam ini ya, semacam, saya ingat saya itu di Bukhari hadisnya mengenai Rasulullah melihat orang yang berjoget, dan Aisyah juga bersamaan dengan itu melihat juga, dan kalau tidak salah pipinya diadu itu atau apanya gitu ya, diadu. Wah, ini di depan halayak melihat orang yang, Nabi dengan Aisyah melihat orang yang berdansa-dansi. Jadi ini ada kemungkinan memang ya mungkin penguasa waktu itu main kayak gitu supaya tidak jatuh wibawanya, kemudian dengan mafia ininya, stensil hadisnya, ayo kamu bikin hadis, sebut sudah sami'tu min Abdullah, Abdullah min siapa lagi, Abdul Manaf min Abdul Muttalib, sudah apa pokoknya sebut
sami'a min Rasulillah innahu qala, atau ra'a Rasulullah bi annahu kaza wa kaza. Nah, itu memang bisa terjadi begitu, dan itu memang terjadi. Banyak sekali pemasukan yang dilakukan oleh orang-orang itu berkenaan dengan kesalahan, baik dinisbahkan kepada Nabi atau tidak. Kayak as-salatu khairum minan naum. Itu dalam sejarah Umar bin Khattab kesiangan, sudah diazani masjidnya, belum bangun juga, dipanggil-panggil as-salat belum bangun, sampai akhirnya juga bangun. Ketika orang-orang sudah mulai teriak as-salatu khairum minan naum, ya Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin dipanggil-panggil as-salatu khairum minan naum. Dari itu kemudian dia bangun. Wah, anak kok dipanggil as-salatu khairum minan naum? Supaya jangan anak saja, dia katakan, ya pikirnya itu ini rekayasa saya. Dia mengatakan apa? Wah, ini panggilan ini memang baik, ini panggilan as-salatu khairum minan naum. Ahsan, masukkan ke adzan. Masukkan ke adzan. Zaman Nabi enggak ada seperti itu. Walhasil mungkin juga sholat duha, salah satu kejadian-kejadiannya. Mungkin juga kesiangan sholat subuh dan sebagainya. Ya, tolah-toleh kanan kiri juga begitu. Itu dalam satu sejarah. Cuman saya tidak berani nyebut karena ini mungkin satu yang dimustahilkan oleh sebagian orang. Ini seorang khalifah walhasil dia ingin membunuh Imam Ali alaihissalam. Kodenya dia punya algojo, jadi punya ya semacam algojo. Dibilang kalau saya sudah assalamualaikum, ente ketul, ente bunuh. Ya sir. Nah, waktu itu ini khalifah ini masa ragu-ragu. Ya kalau berhasil, kalau enggak, terus kalau berhasil kiki ini enggak enak. Akhirnya sebelum assalamualaikum dia toleh dulu. Dikasih isyarat sama matanya, nggak jadi itu kode kita nggak jadi, terus baru dia menjawab assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia noleh dulu, kasih kode dulu sama itu ya, yang sama ini rundingan itu, jangan bunuh. Jadi ngasih kode sama matanya, nggak jadi, perjanjiannya batal, terus baru dia ucapkan assalamualaikum. Memang diakhirkan itu assalamualaikum. Nah, sebab kodenya itu. Ini kan suatu yang mungkin orang memustahilkan banget ini, tapi ya terjadi. Kenapa orang memustahilkan? Karena orang melihat para ini khalifah atau sahabat ya. Khalifah yang mana nggak tahu nih. Saya nggak nyebutin loh apakah itu khalifah Bani Umayyah, Bani Abbas atau yang mana. Walhasil ini off the record. Ala kulli hal ya, yang mau Imam Ali alaihissalam. Ya cari aja itu. Pokoknya selama Imam Ali hidup. Nah, jadi ala kulli hal banyak sekali. Ini di Bukhari waktu Abu Bakar jadi khalifah itu berpidato, kumpulkan semua hadis-hadis. Tidak boleh orang menulis hadis, cukup kitab Quran. Itu tidak boleh menulis hadis, dibakarin tuh hadis-hadis semacam itu. Nah, untuk mengesahkan perbuatannya ini kiki terusan. Orang kita nanti ngeritik, kan kalau ngeritik jatuh fatwa-fatwanya semasa masih hidup. Nah, ya mungkin entah pengagumnya atau dia sendiri kemudian kesohor ya di kalangan saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah adanya larangan menulis hadis.